Kita memaklumi bahwa makhluk yang terindah adalah manusia, dan manusia itu merupakan makhluk yang ditaklifkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat ketaklifan adalah dua. Yang pertama, taklif untuk bisa dan mau tidak mau harus menerima. Dan yang kedua, ditaklif dia tidak boleh tidak harus dia bekerja. Sidang jamaah yang terhormat, bagaimana yang maksud kita ditaklif dengan satu daripada dua, bahkan dua-dua kita ditaklif? Di satu sisi kita memang harus menerima apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu bersifat dengan Al-Qahar dan Al-Jabbar. Yang kedua, kita harus bekerja, dan dituntut mau tidak mau kita harus bekerja. Dikarenakan karena Allah itu bersifat dengan Al-Amir, memerintahkan kepada segenap lapisan makhluk dan hambanya. Maka apabila dua hal tersebut kita tidak bisa menyatukan bagaimana pengertian, sungguh dalam posisi faedah dapat buat Tuhan ada, dan di titik yang lain keput dia pegat berkeput Tuhan kali gaduh. Hal ini perlu dia lakukan perhitungan, sehingga dalam ilmu akidah keluarlah manusia tersebut daripada dua pemahaman yang dianggap belum begitu normal. Pemahaman yang dipahami oleh sebagian manusia, kita ini adalah merupakan makhluk majbur, tidak ada goyang sedikit pun kalau terkete apa yang dia pegat hanya tak pernah manfaat padanya, karena katanya orang diatur oleh Allah. Pemahaman yang kedua adalah Allah Ta'ala makhluk katanya merupakan makhluk yang niu. Apabila makhluk yang niu, maka hasil barang yang kerja justru karena kita adalah orang yang diperintahkan bekerja. Maka lahirlah pemahaman tersebut satu daripada dua. Adakala yang diistilah dalam pandangan hukum akidah adalah paham yang dipahami oleh majbur atau istilah Jabariyah. Adakala lahirlah paham yang dipahami yang diistilah dengan paham adalah Qadariyah. Artinya, manusia punya kemampuan untuk menjadikan sesuatu karena dia itu makhluk yang diperintah. Dan manusia itu tidak bisa menghasilkan sesuatu karena dia itu makhluk yang majbur harus diatur dan menerima. Para hadirin jamaah yang terhormat, inilah dua hal yang perlu kita melakukan penjelasan dan adalah analisa, sehingga dua-dua paham tersebut adalah paham yang dianggap kurang tepat, akan tidak tepat dalam pandangan agama sebagai akidah. Jemaah yang terhormat, kemudian untuk mendapat menerima dua-dua paham tersebut, sehingga bukan kita manusia yang merupakan memahami satu atau yang kedua, tetapi lahirlah paham yang di tengah-tengah. Kan katanya orang majburun, dan kan katanya orang yang memang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Para hadirin sekalian jemaah yang terhormat, Allah Subhanahu wa taala sampai yang dijadikan sehingga kata-kata itu bagi dua. Yang pertama adalah kata-kata tujuan. Dalam istilahnya dalam pandangan hukum dikatakan kata-kata makasih. Dan yang kedua adalah kata-kata memang jalan yang disebutkan dengan kata-kata wasail. Artinya, jadi kemanapun mereka mengejar ketentuan Allah sudah pasti kaya hanya kalian cara menjelaskan. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala pun haitim itu sudah ditentukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi juga Allah Subhanahu wa taala itu kena perintah. Di antaranya Al-Qur'an bicara, "Man kana yuridu," manusia itu yang ingin melupakan liqa rabbih, falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kalau kamu ingin senang besok hari, menyokadanya nak kena berbuat Tuhan berita dan Allah syurga, falyamal amalan salihan. Kamu harus bekerja, menunjukkan kita diperintah. Tetapi kerja yang dikerjakan oleh manusia itu, pekerjaan itulah manusia yang diwajibkan bekerja. Tetapi dalam bekerja kamu wala tusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kesimpulan
Para hadirin sekalian jemaah yang terhormat, kita nyawa ulang yang nado di Tuhan dan kita nyawa ulang yang berbeda kerja di Tuhan. Apabila barang Allah Ta'ala akan nado sesuatu dan kita nyawa ulang yang berbeda di Tuhan, di ujung perintah yakin bukan jadi dengan bekerja. Kalau kita diperintah untuk bekerja, kita wajib yakin bukan adalah di ujung pekerjaan menghasilkan sesuatu. Tetapi di ujung adalah kita perintah kerja, Allah akan menghasilkan sesuatu. Inilah jalan keluar. Dan yang lepas hari Tuhan adalah untuk aqimis salah wa atus zakah. Kamu harus melakukan salat. Kamu harus membayar zakat. Kamu harus beriman. Dan kamu harus takwa. Manusia ini diperintahkan manusia untuk beriman. Manusia yang beriman, lalu yang kedua ma'amilus salihat. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihat, iman ka jelas, amal syariat saleh ka betul, maka kurang yang ka amanu wa 'amilus salihat, Allah menyatakan falahum jannatul, kamu akan dimasukkan dalam surga. Damang surga itu bukanlah karena memang faedah dikedakan karena sebab amalan. Damang faedah bukan karena sebab bekerja, tetapi bila kata kerja lagi tuyo kata iman dan kata tuyo kata dua masalah long dalam syurga. Kalau demikian pada hadirin sekalian jemaah yang terhormat, kita bekerja bukan untuk menghasilkan perbuatan, tetapi kita bekerja untuk memenuhi dan untuk menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah akan iyu atau tersebut, maka kita kerjakan buat tersebut, di ujung buatnya Allah memberi. Maka bagaimana kesimpulan siapa yang memberi? Itu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dapat pemberian? Karena kita sudah memang jujur, dan siapa yang memberi pemberian bukan hasil daripada pekerjaan. Para hadirin sekalian jemaah yang terhormat, menyolegnya bentuk dalam bentuk amalan. Kedua orang yang ahli-ahli bak kita nyawakan dua puan. Kita nyawa sebagai manusia ulung taklif mensyariatkan syariat, dan kita nyawa sebagai orang mukmin yang terdepu atau mendumbul Allah Ta'ala karena hakikat. Artinya bukanlah kira-kira Allah yang menjadikan kita duduk, dan bukanlah kita yang menghasilkan. Allah Ta'ala tidak punya rencana. Dua-dua hal tersebut adalah merupakan hal yang wajib ala kulli mukallafin la ya'rifah. Setiap manusia yang telah mencapai kepada usia taklif hanya dapat memisahkan yang mana kira-kira hasil pekerjaan dan yang mana kita bekerja. Sehingga para hadirin sekalian jemaah yang terhormat, katanya oleh Allah Ta'ala taklif bekerja, bukan katanya taklif untuk menghasilkan hasil daripada pekerjaan. Apabila demikian, sesuatu yang dapat pada katanya itu adalah bukan hasil daripada tenaga dan daripada istilah daripada kemampuan. Sehingga dalam istilah orang yang jelas la haula wala quwata illa billah. Hasil bukan karena kemampuan dan hasil bukan dengan karena keahlian dan kenekatan. Tetapi hasil itu adalah karena Allah yang memberikan hasil. Kita nunggu aja. Karena Tuhan yang beri, tak Tuhan boleh. Tak posisi kita yang tak boleh lagi ada tu, tapi tinggal rezeki yang kedua kita beri perintah. Itulah kita harus menerima adalah apa yang jadi oleh Allah Ta'ala, dan kita harus menerima apa yang diperintah. Kalau demikian Allah yang memerintahkan kita harus ikut untuk bekerja. Jangan berkeyakinan di ujung pekerjaan akan dihasilkan oleh tenaga hauli dan quwwati. Para hadirin sekalian jemaah yang terhormat, dengan demikian supaya terkumpul dua-dua manusia, Allah yang memberi dan Allah yang menjadikan. Tetapi adalah dua itu sudah pasti itu adalah pemberian Allah. Tetapi sesuatu Allah memberikan kepada hamba, apa yang Nabi sen, Nabi kaya, Nabi harta, Nabi raya, Nabi cara, apa yang Nabi. Semua barang yang Tuhan beri itu Allah yang beri. Sesudah Allah memberi sesuatu, kita wajib berkeyakinan dengan apa nampak jadi sesuatu. Dan pada siapa nampak jadi sesuatu. Ini sudah hukum syariat. Allah dan Nabi kaya kita orang. Kemudian siapa yang beri kaya? Allah. Ngan pu ada je kaya nyo syariat. Ngan pu ada je kaya ngangkat. Bahkan kerja di kaya ngangkat Tuhan yang jauh. Ngan pu ada je hasil ngangkat Allah yang mendoa. Bukanlah doa itu merubah kata-kata dalam tulisan kita menulis
ad-du'a'u wal kasbu la yadfa'ul qada wal qadar walakin anna du'a wal kasba alamatun min alamatil qada wal qadar. Doa manusia dan usaha manusia itu tanda untuk merubah dasar ilmu Allah Ta'ala yang tadi. Atau dengan kata lain, doa dan usaha itu tidak menolak kata kadar. Kepada doa, menyokau lengkap pasti anjir kurang negara. Menyokau anjir kurang kaya lah demi Tuhan, anjir kurang kasihan. Tapi yakinlah kenapa kita berdoa supaya pindah di kasihan ke kaya. Layat ma'ul kata kadar. Kalau demikian, kalau lagi tidak sanggup, itulah kepada minta pengen rezeki, kepada menolongnya cara, kepada menolong, gedulai. Walakin anna du'a wal kasba alamatun min alamatil qada wal qadar. Sehingga kita ada kesimpulan, kata kadar itu dua. Yang pertama, kata kadar makasid, tujuan, kepegang Tuhan, kurang kaya, kurang kasihan, ada terdepu. Dia pegang di Tuhan kurang carang, kurang bodoh, rasa jeluk. Dia pegang di Tuhan kurang bui, kurang rayuk, berserah empung. Tetapi ini kata-kata makasih tujuan. Apabila Allah telah melakukan kata-kata tujuan, yakinlah kita sebagai mukmin, Allah akan menjadikan pula kata-kata masakin. Bahkan jangan Nabi itu menyatakan karena sebagai syariat. Apa kata-kata baginda Nabi? Kullun muyassirun lima khuliqalah. Kemudian yang kedua, man khuliqa linar yusila lahu li'amali ahlinar. Bandung rau nahai patuhan hai umat ke Nabi. Muyassirun lima khuliqalah. Inginkah dronnya madun sebagai hamba Tuhan dan madun dari kepun bergadron oleh Tuhan? Atau ada Nabi kepun berat katanya oleh Tuhan nak ingin tahu dari sahabat lain, ya Rasulullah kamu kena kepun macam mana katakan kepun berat katanya kurang kaya kurang kasihan kurang kaya kurang nak yasiru lima kata kota yang mengandung yang pangan pada boh katanya kota mangan pada boh miman dan tahan yang tanda berat kurang gad yang mangan pada boh si maksiat yang kepe yang tanda berat kata neraka kain pun Miana nampak pada bohnya mangat cicau tergau pengegap yang tenang kena berat kasar neraka. Munya mendajo segala dalam salah Allah dan ku salah tu berkecil dulu kemah yang tenang kena berat kasar syarikat. Aduh, munya sungguh banyak murna dan ada berat kurang kaya. Kurang cara. Jumon pak minta rezeki dan berat kurang senang udik. Tetapi tak kalan tu sep atraga hana aman belajar waktu dan berat Tuhan kurang kesian. Sekolah tidak mau, belajar tidak mau. Beda yang nak harapkan berat kurang kaya, ada puluh pohon. Karena demikian para hadirin sidang jamaah yang terhormat, kesimpulan yang terakhir, bisakah kita secara syariat? Secara syariat, dah pasti kita nyolon kepuh berat. Secara syariat, sanggup. Secara hakikat pulang pada Allah. Karena Allah tidak ditaklif dengan hakikat. Yang ditaklif dengan syariat. Secara syariat, dalam kelompok orang mukmin udip, dalam kalangan orang mukmin, dalam kalangan orang taat, dalam kalangan orang taat. Nah, tiada dalam neraka, ulaika ashabul jannah. Allah Taala pegang yang kata dalam syariat. Nubah li Tuhan, innallaha la yukhliful mi'ad. Tidak akan Allah merubah janjinya. Kalau demikian, dia fikir dengan hakikat, ada lu yang tak ada pulung di bulan neraka. Sebalik itu ada lu masih tak ada pulung dalam syariat. Yo dua hanya ke yang kedua fikir-fikirnya tinggal awal menerima mati hubungan taat kepada Allah Taala. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, hal yang lainnya perlu kita tanam dalam keyakinan dan dalam keimanan. Kita bukan dituntut secara hakikat, tetapi kita dituntut oleh Allah secara syariat. Apa yang diperintah? Oleh karenanya kita adalah manusia yang ditaklif, taklif dengan bekerja. Di hasil kita bekerja sudah selesai urusan. Kan bahujung but akan hati, tetapi bahujung but Allah akan nabi yud han nabi yud. Karenanya contoh yang ada bergali Tuhan kan kira-kiranya apui untuk berdudung, tapi kadang-kadang dia ada pekapet tak pedepeh benda dengan apui, tak pedepeh benda dengan syarat wajib, maka Allah nak pergi duduk. Kalau tidak Allah menjadikan duduk, ya tidak akan jadi duduk. Alih tak berkerap sikit dan benda kaya, maka Allah Nabi putus, menjadi putus, ada dia putus kakana.
Oleh karenanya kita berkeyakinan bukan kekuatan pisau yang memutuskan, tetapi adalah Allah Ta'ala yang memutuskan. Pajan yang memutuh di Tuhan bakikin. Oh, depeh tikin yang benda. Pakal menan berat. Ya, oh kita nyawa. Andai kala baik dipegah di Tuhan dengan bingat kejajak dan negara, dia kena dengan sebuah barang putuh. Dengan barang putuh dan ku, lalu berah. Derawa ke boleh kan kejajak, tapi lam alamnya, hanya kejajak, dia kena dengan barangnya putuh. Dan nan berah Tuhan ada. Maka ada yang ngempu kenal yang tangku hana lu berah pada awak dai handa je tekon de depeh lu ngaka tu tu tadu handa je tekon de depeh ngong ngade hina ngah tangku tapi man kan berah di Tuhan na ya keduduk apa we betau na ya kebutuh ya tikin betau uyo makri na ya ke syurga na ya ke neraka kebah maksiat kebah maksiat dan kebah kafir selamat nah harap ke syurga na aminu wa amilus salihat. Inilah kira-kira rumus hidup manusia antara seorang makhlukun dengan Allah sebagai zat yang khaliqin. Apabila lengannya rumus kena yakin urang umat dengan syariat dan tidak akan berkuasa manusia itu dengan ilmu hakikat. Demikian singkat mudah-mudahan menjadi perhatian dan menjadi manfaat.